Tentu saja, kamu kan sudah bekerja dengan baik. Menurutku, situasi di mana hanya aku yang menanggung seluruh biaya hidup tidaklah baik. Akan adil jika kita masing-masing menanggung setengahnya. Penghasilan tahunan suamiku adalah 2 miliar rupiah. Sementara aku, sambil mengurus anak, hanya bisa menghasilkan sekitar 15 juta rupiah sebulan dari pekerjaan paruh waktu. Namun, tiba-tiba ia mengusulkan agar kami membagi biaya hidup secara merata. Meskipun aku sudah berhenti bekerja sejak anak kami lahir, sebagai mantan pegawai bank, instingku langsung merasakan sesuatu. Ada sesuatu yang tidak suamiku katakan. Mungkin sesuatu ansik ponselnya yang mendadak hilang sejak beberapa bulan lalu. Aku tidak membantah kata-kata yang dilontarkan suamiku sambil tertawa itu. Aku tidak menangis, juga tidak mendesaknya untuk menjelaskan. Aku hanya membuka laci dan mengeluarkan selembar kertas, surat perjanjian pembagian keuangan rumah tangga. Baiklah, mari kita bagi dua, tapi sebelum itu, tolong baca ini. Seketika itu juga, mata suamiku sedikit bergetar. Getaran yang tak terhitung seringnya kulihat saat melayani nasabah di bank. Saat itulah aku yakin, aku tahu apa yang disembunyikan orang ini, dan mengapa ia tiba-tiba menggunakan kata adil. Seminggu kemudian, saat kedua mertuaku dan adik iparku yang pengangguran datang menyeret koper ke depan pintu rumah kami, aku tetap tersenyum. Bahkan ketika ibu mertuaku menuntut sarapan dengan berkata, "Sudah sepatutnya menantu perempuan menyiapkan sarapan, kan?" Aku dengan tenang membacakan pasal 3 dari surat perjanjian itu. Apabila ada tambahan penghuni yang tinggal bersama, pihak yang mengundang wajib menanggung seluruh biaya makan. Penanggung jawab pembayaran adalah Bagus Nugroho. Kemudian, aku dengan perlahan membuka aplikasi pesan antar makanan. Tagihannya kukirimkan tepat ke rekening suamiku. Meskipun suamiku, Bagus Nugroho, yang pertama kali mengucapkan kata adil, mereka belum menyadari kepada siapa taring itu sebenarnya ditujukan. Bagus, suami yang pernah kucintai, sayangnya kini telah mengabaikan keluarganya dan inilah saatnya ia menanggung akibat dari perbuatannya. Aku tidak bisa hanya diam melihat taring itu diarahkan kepada keluarga kami. Halo. Nama saya Citra Dewi. Sekarang adalah musim semi tahun 2025. Saya memulai cerita ini karena sekitar waktu yang sama tahun lalu, tepatnya pada akhir Maret 2024, hidup saya benar-benar jungkir balik. Saat itu, di sela-sela mengurus anak, saya mengambil sertifikasi akuntansi dan bekerja di sebuah kantor akuntan di Jakarta. Saya bekerja paruh waktu selama 30 jam seminggu dengan gaji bulanan sekitar 15 juta rupiah. Anak saya masih berusia 5 tahun, jadi tidak mungkin bagi saya untuk bekerja penuh waktu. Suami saya, Bagus, adalah manajer tim penjualan di sebuah perusahaan farmasi multinasional dengan penghasilan tahunan 2 miliar rupiah. Kami tinggal di sebuah apartemen baru di Jakarta Selatan, unit 3 kamar tidur yang luas. Rumah kami bersih dan cerah. Setiap pagi setelah mengantar anak ke taman kanak-kanak, saya punya kebiasaan duduk di sudut ruang keluarga untuk mengatur buku kas rumah tangga. Kebiasaan ini terbawa dari pekerjaan lamaku sebagai teller bank. Saya suka merapikan angka, mulai dari laporan kartu kredit, biaya utilitas, biaya pendidikan anak, hingga biaya makan. Semuanya saya catat dengan rinci di Excel. Hari itu pun sama. Sambil memegang secangkir kopi, saya membuka laptop untuk merapikan pengeluaran bulan lalu. Saat itulah saya menyadari satu keanehan. Notifikasi penggunaan kartu kredit suami saya sudah lebih dari sebulan tidak masuk. Padahal suami saya adalah orang yang sering menggunakan kartu. Ia sering ada jamuan makan malam kantor dan juga bermain golf. Tapi notifikasinya tiba-tiba berhenti. Aneh, pikirku. Tepat saat itu, suamiku membuka pintu depan dan masuk. "Citra, kamu di rumah?" Suaranya lebih ceria dari biasanya. Tidak, malah terlalu ceria. Seperti orang yang sudah mempersiapkan sesuatu. "Iya, aku di sini." Suamiku masuk ke ruang keluarga dan duduk di sofa. Sambil melonggarkan dasinya, ia berkata dengan riang. Katanya, pasangan zaman sekarang hidupnya adil, ya, soal biaya hidup. Kalau suami istri sama-sama bekerja, katanya biasa kalau dibagi dua. Bagaimana kalau kita juga begitu? Aku menutup layar laptop dan menatap suamiku. Ia masih tersenyum tapi matanya tidak. Kenapa tiba-tiba bicara begitu? Tidak tiba-tiba, aku sudah memikirkannya sejak lama. Kamu juga bekerja. Jadi rasanya sedikit tidak adil kalau hanya aku yang menanggung semua biaya hidup. Tidak adil, kata itu menusuk telingaku. Penghasilan tahunan suamiku 2 miliar rupiah. Gaji bulananku 15 juta rupiah. Memang benar selama ini suamiku yang membayar sebagian besar biaya hidup.
Tapi aku juga membayar biaya pendidikan anak, biaya makan, dan sebagian biaya makan di luar dengan kartuku sendiri. Kenapa sekarang ia bilang tidak adil? Jadi maksudmu harus adil? Iya, setengah-setengah. Itulah gaya pasangan zaman sekarang. Suamiku terus tersenyum, tapi aku tidak bisa. Karena saat itu, sebuah pemandangan terlintas di benakku. Itu terjadi seminggu yang lalu. Tengah malam saat aku hendak ke toilet dan melewati ruang keluarga, aku melihat suamiku duduk di sofa sambil menatap ponselnya. Tanpa menyalakan lampu, hanya cahaya layar yang samar-samar menerangi wajahnya. Aku hendak melewatinya begitu saja, tapi saat itu aku mendengar suara suamiku menekan sesuatu di layar, berulang kali dengan cepat. Dan beberapa hari setelah itu, notifikasi dari kartunya berhenti datang. Dia mematikan pengaturan notifikasi. Saat pikiran itu berubah menjadi keyakinan, hatiku langsung mendingin. Tapi aku tidak menangis, aku juga tidak mendesaknya. Aku hanya tersenyum tipis. Baiklah, mari kita bagi dua. Wajah suamiku menunjukkan kelegaan, perubahan yang terlalu cepat. Benarkah? Wah, Citra memang cepat mengerti ya. Aku berdiri dan berjalan menuju ruang kerja. Suamiku mengambil remote TV. Mungkin ia pikir pembicaraan sudah selesai. Namun, aku membuka laci meja di ruang kerja dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah kusiapkan beberapa hari sebelumnya. Di atasnya tercetak judul Surat Perjanjian Pembagian Keuangan Rumah Tangga. Selama bekerja di bank, aku telah menangani berbagai macam dokumen keuangan. Mulai dari perjanjian pinjaman, polis asuransi, hingga syarat dan ketentuan kartu. Karena itu aku tahu, orang bisa berbohong dengan kata-kata, tapi tidak dengan dokumen tertulis. Aku kembali ke ruang keluarga dan meletakkan kertas itu di atas meja. Sebelum itu, tolong baca ini. Suamiku mengalihkan pandangannya dari TV dan mengambil kertas itu. Ekspresinya berubah drastis. Apa ini? Surat perjanjian. Kalau mau adil, kita butuh aturan, kan? Suamiku memegang kertas itu. Ia menyipitkan mata dan mulai membaca kalimat-kalimat di dalamnya. Aku memperhatikannya dengan saksama. Perjanjian itu berisi beberapa pasal. Pasal 1, biaya hidup bersama ditanggung oleh suami dan istri masing-masing sebesar 50%. Pasal 2, apabila ada tambahan penghuni yang tinggal bersama, pihak yang mengundang wajib menanggung seluruh biaya makan dan utilitas. Pasal 3, permintaan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dapat digantikan dengan layanan pesan antar makanan atau lauk matang dengan penanggung jawab pembayaran yang disebutkan secara jelas. Pasal 4, perjanjian ini berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Suamiku meletakkan kertas itu. Dengan wajah tanpa senyum ia menatapku. Kenapa harus sampai membuat yang seperti ini? Untuk menjadi adil, semuanya harus jelas. Bukankah kamu yang bilang begitu? Biasanya kan cukup saling percaya saja. Membuat perjanjian seperti ini, aku tidak memotong ucapan suamiku. Aku hanya mendengarkan dengan tenang. Suamiku melanjutkan, kita kan suami istri. Kalau begini caranya, rasanya jadi seperti orang asing. Jadi, kita tidak jadi bagi dua, bukan begitu? Jadi, tapi... Kalau begitu, silakan tanda tangan. Suamiku terdiam. Aku mengambil sebuah pulpen dan meletakkannya di atas meja. Untuk beberapa saat, suamiku hanya menatap kertas itu. Akhirnya, ia menghela napas dan mengambil pulpen. Ini tidak punya kekuatan hukum, kan? Benar, ini hanya kesepakatan di antara kita berdua. Suamiku menuliskan namanya di kolom tanda tangan. Dengan cepat dan kasar. Gerakan tangannya terekam jelas di mataku. Aku pun menuliskan namaku di sebelahnya. Perlahan, huruf demi huruf, dengan hati-hati. Setelah selesai menandatangani, suamiku berdiri. Baiklah, kalau begitu sudah cukup. Aku mau mandi. Iya, silakan. Saat suamiku masuk ke kamar, aku memasukkan surat perjanjian itu ke dalam amplop. Lalu aku mengambil fotonya dengan ponsel. Beberapa kali. Bahkan memperbesarnya untuk memotret bagian tanda tangannya secara terpisah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di samping suamiku yang mendengkur, aku menatap langit-langit kamar sambil berpikir, kenapa dia tiba-tiba mengusulkan untuk bagi dua, mematikan notifikasi kartu. Suaranya yang lebih ceria dari biasanya. Matanya yang bergetar saat melihat surat perjanjian, semuanya terhubung dalam satu garis. Suamiku menyembunyikan sesuatu dan ia mencoba menutupi rahasianya itu dengan kata adil. Aku menarik selimut lebih dalam dan berbisik pelan. Adil itu, ya. Bukti adalah segalanya sayang. Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, aku sadar siapa lawan yang harus kuhadapi mulai sekarang.
Keesokan paginya, suamiku berangkat kerja seperti biasa. Aku juga mengantar anak ke sekolah dan pergi ke kantor. Semuanya tampak seperti hari-hari biasa. Namun, di dalam tasku ada sebuah amplop. Amplop bertuliskan surat perjanjian pembagian keuangan rumah tangga. Dan itu akan menjadi pedang tajam yang akan kuayunkan. Malam hari setelah aku mendapatkan tanda tangannya di surat perjanjian, aku sengaja duduk di meja makan dan kembali mengeluarkan kertas itu, tepat saat suamiku pulang kerja dan keluar dari kamar mandi. "Kenapa kamu mengeluarkan itu lagi?" tanya suamiku sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Suaranya terdengar kesal. "Saya hanya ingin memastikan informasinya akurat. Mari kita baca bersama. Kan sudah dibaca." "Sudah, baca saja lagi dengan benar." Suamiku menghela napas. Dengan enggan, ia duduk di seberangku di meja makan. Aku membuka surat perjanjian itu dan membacakan pasal demi pasal. Pasal 1. Biaya hidup bersama ditanggung oleh suami dan istri masing-masing sebesar 50%. Ini sesuai dengan keinginanmu, kan? Iya. Pasal 2. Apabila ada tambahan penghuni yang tinggal bersama, pihak yang mengundang wajib menanggung seluruh biaya makan dan utilitas. Tangan suamiku berhenti bergerak. Dengan handuk masih di lehernya, ia menatapku. Tambahan penghuni? Maksudnya apa? Misalnya, jika orang tuaku datang atau orang tuamu datang, pihak yang mengundang yang akan menanggung biayanya. Memangnya ada yang mau datang ke rumah kita? Kenapa kamu menulis hal seperti itu? Untuk berjaga-jaga. Aturan paling baik ditetapkan sejak awal. Aku berkata dengan riang. Suamiku menunjukkan ekspresi aneh. Wajahnya seperti orang yang rahasianya terbongkar. Pasal 3. Permintaan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dapat digantikan dengan layanan pesan antar makanan atau lauk matang dengan penanggung jawab pembayaran yang disebutkan secara jelas. Ini artinya, jika ada yang menyuruh saya memasak, saya bisa menggantinya dengan memesan makanan dari luar. Dan biayanya ditanggung oleh orang yang meminta. Kamu ini aneh sekali. Suara suamiku sedikit meninggi. Aku mengangkat wajah dan menatap lurus ke arahnya. Bukan aneh, tapi adil. Bukankah kamu yang bilang ingin kita bagi dua? Bagi dua itu maksudnya biaya hidup, bukan membuat batasan sekaku ini. Lalu maksudmu apa? Apakah adil itu ditentukan sesukamu saja? Aku bertanya tanpa senyum. Suamiku terdiam, kehabisan kata. Karena kamu yang memulai dengan kata adil, aku hanya mencoba untuk bersikap adil juga. Kalau tidak suka, kita bisa robek perjanjian ini. Sebagai gantinya, pembicaraan soal bagi dua juga kita lupakan. Suamiku tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat. Akhirnya, ia mengambil ponselnya dan pindah ke sofa. Baiklah, lakukan sesukamu. Sambil melipat surat perjanjian, aku bergumam pelan, padahal tanda tangannya sudah ada. Malam itu suamiku tidak berbicara padaku. Aku pun tidak masalah dengan itu. Yang kuinginkan bukanlah suasana hatinya yang baik, melainkan tanda tangannya. Beberapa hari kemudian, aku memasukkan surat perjanjian ke dalam map bening dan menyimpannya jauh di dalam laci ruang kerja. Fotonya juga sudah kunggah ke cloud sebagai cadangan untuk berjaga-jaga. Sekitar seminggu kemudian, suamiku menerima telepon saat dalam perjalanan pulang kerja dan ekspresinya langsung berubah. Oke. Kapan? Minggu ini? Oke, kalau begitu kita atur saja. Setelah menutup telepon, suamiku menatapku dan tersenyum. Tapi senyumnya terasa aneh. Citra, ada yang ingin kubicarakan. Ada apa? Orang tuaku dan Rina akan menginap di sini untuk sementara waktu. Aku berhenti mencuci piring. Perlahan aku berbalik dan menatap suamiku. Kapan? Sabtu minggu ini. Hanya sebentar kok. Sebulan. Yah, mungkin bisa lebih cepat. Sebulan? Iya, ayah sedang merenovasi rumah. Selama itu mereka tidak punya tempat tinggal. Aku bersandar di wastafel dan menatap suamiku. Ia masih tersenyum. Makanya aku memberitahumu dari sekarang. Tidak apa-apa kan? Pertanyaannya lebih terdengar, seperti pemberitahuan keputusan daripada permintaan izin. Kenapa caramu bicara seperti itu? Karena saya tidak dalam posisi untuk mengatakan apa-apa tentang kedatangan keluargamu. Aku berkata sambil tersenyum. Wajah suamiku tampak lega. Benarkah? Wah, Citra memang cepat mengerti ya. Saat suamiku masuk ke kamar, aku melanjutkan mencuci piring. Kemudian, aku pergi ke ruang kerja dan membuka laci. Di dalam map bening, surat perjanjian itu terlihat. Apabila ada tambahan penghuni yang tinggal bersama, pihak yang mengundang wajib menanggung seluruh biaya makan dan utilitas. Aku menelusuri kalimat itu dengan jariku sambil tersenyum kecil. Keadilan dimulai dari sini, Mas Bagus. Sabtu pagi, bel pintu berbunyi. Suamiku berlari lebih dulu untuk membuka pintu. Ibu, Bapak, Rina,
Selamat datang. Ibu mertuaku masuk sambil menarik koper, diikuti oleh ayah mertua dan adik iparku. Ada 3 koper besar. Wah, bagus sekali rumahnya. Jakarta memang bersih dan nyaman ya, kata ibu mertuaku sambil memandang sekeliling ruang keluarga. Aku menyapa mereka di pintu masuk. Selamat datang, Bu. Oh, Citra, apa kabar? Ibu mertuaku menepuk bahuku sambil berlalu. Adik iparku bahkan tidak melihatku dan langsung duduk di sofa ruang keluarga. Mas, password wifi-nya apa? Oh, sebentar. Suamiku menghampiri adik iparku, sementara aku melihat koper-koper yang tertinggal di pintu. 3 koper. Rasanya terlalu banyak untuk bawaan selama sebulan. Ayah mertuaku berkata pelan saat melewatiku. Maaf ya, merepotkan. Tidak apa-apa, Pak. Silakan istirahat. Ayah mertuaku mengangguk dan masuk ke kamar tidur. Ibu mertuaku mengikutinya sambil berkata dengan suara keras. Kamarnya luas, tapi ranjangnya agak kecil ya. Bagus, kita tidur di mana? Nanti aku siapkan, Bu. Suamiku sibuk bergerak ke sana kemari. Aku hanya berdiri di dapur dan memperhatikan mereka. Adik iparku berbaring di sofa sambil bermain ponsel. Di atas meja ruang keluarga, tas dan kosmetiknya sudah berserakan. Malam itu saat makan malam, ibu mertuaku masuk ke dapur. Citra, besok pagi kita makan di rumah kan? Iya. Sarapan memang paling enak di rumah. Bagus juga dari dulu terbiasa sarapan dengan benar. Aku berhenti mencuci piring dan menatap ibu mertuaku. Ia membuka kulkas sambil berkata, kita juga harus siapkan lauk. Acar ada, sayur lodeh. Citra, kamu bisa kan membuat sayur lodeh? Bu, mohon maaf, tapi besok saya harus pergi pagi-pagi sekali. Kerja, akhir pekan begini, ada beberapa hal yang harus saya selesaikan di kantor. Ibu mertuaku menutup pintu kulkas dan menatapku. Ekspresinya mengeras. Jadi menantu kok tidak mengurus rumah, malah sibuk kerja terus. Mau jadi apa? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya terus mencuci piring dalam diam. Ibu mertuaku menghela napas dan keluar ke ruang keluarga. Kemudian terdengar suaranya berbicara dengan suamiku. Hei, Citra itu bagaimana sih? Ibu bicara soal makanan, dia diam saja tidak menjawab. Bu, Citra juga sibuk. Sesibuk apapun, sopan santun itu harus ada kan? Aku menutup keran dan mengeringkan tangan. Kemudian aku menuju ruang kerja. Aku membuka entran dan surat perjanjian. Apabila ada tambahan penghuni yang tinggal bersama, pihak yang mengundang wajib menanggung seluruh biaya makan dan utilitas. Aku membaca kalimat itu sekali lagi. Lalu aku mengambil ponsel dan membuka aplikasi pesan antar makanan. Keesokan paginya, saat ibu mertuaku masuk ke dapur, aku sudah selesai memesan makanan. Bu, sarapannya sebentar lagi sampai. Pesan dari luar? Iya, saya pesan bubur ayam dan sandwich. Wajah ibu mertuaku langsung berubah masam. Suamiku bergegas masuk ke dapur. Citra, apa-apaan ini? Ini sesuai pasal 2 surat perjanjian, Mas. Apabila ada tambahan penghuni, pihak yang mengundang yang menanggung biaya makan, penanggung jawabnya adalah kamu, Bagus Nugroho. Aku berkata dengan riang, lalu aku menunjukkan layar ponselku. Riwayat pesanan dan tulisan menunggu pembayaran terlihat jelas. Silakan daftarkan informasi kartumu. Ini untuk 4 orang, termasuk ibu, bapak, dan Rina. Wajah suamiku pucat pasi. Saat itu, aku sadar pertarungan ini baru saja dimulai. Saat makanan pesanan tiba, suasana di ruang keluarga sedingin es. Ibu mertuaku duduk di meja makan, hanya menatap mangkuk buburnya. Ayah mertuaku pura-pura membaca koran, tapi tidak satu halaman pun ia balik. Hanya Rina, adik iparku, yang mengambil sandwich dan menggigitnya. Enak, Mbak. Ini dari restoran mana? Restoran yang cukup terkenal di dekat sini, jawabku sambil tersenyum. Suamiku terus menatap ponselnya, mungkin sedang memeriksa notifikasi pembayaran yang berhasil. Ibu mertuaku meletakkan sendoknya. Citra, bisa ibu bicara sebentar? Iya, Bu. Sarapan itu seharusnya dibuat di rumah. Itulah yang namanya kehangatan keluarga. Makanan pesan antar itu sesekali saja. Apa maksudmu memesan makanan seperti ini setiap hari? Bu, saya sibuk mempersiapkan diri untuk berangkat kerja setiap pagi. Meskipun begitu, sudah seharusnya seorang menantu perempuan menyiapkan meja makan. Suara ibu mertuaku meninggi. Aku menyuap sesendok bubur. Perlahan mengunyahnya, menelannya lalu berkata, Bu, di surat perjanjian sudah tertuliskan, permintaan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dapat digantikan dengan layanan pesan antar. Perjanjian apa? Ibu mertuaku menoleh ke arah suamiku. Suamiku cepat-cepat membuang muka. Bagus, apa maksudnya ini? Bu, nanti aku jelaskan. Memangnya suami istri hidup pakai perjanjian segala? Ibu mertuaku meninggikan suaranya.
Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto surat perjanjian itu. Ini kami buat atas kesepakatan bersama, Bu, supaya hidup kami adil. Adil? Ini kamu sebut adil? Ibu mertuaku mendengus setelah melihat layar ponselku. Ibu belum pernah dengar ada suami istri yang hidup dengan cara seperti ini. Bagus, kamu ini harus tegas. Ini aneh sekali, tahu, suamiku tidak bisa berkata apa-apa. Aku memasukkan kembali ponselku ke saku. Bu, silakan sarapannya dilanjutkan, nanti keburu dingin. Ibu mertuaku mengambil sendoknya, lalu menggebrak meja. Dasar tidak punya sopan santun. Ibu sedang bicara, kamu malah menjawab. Aku tidak lagi tersenyum, aku hanya menatap ibu mertuaku dengan tenang. Bukan menjawab, Bu, tapi menjelaskan. Kami hidup dengan aturan yang sudah kami sepakati. Aturan? Aturan itu yang menantu perempuan menyiapkan sarapan. Ini aturan macam apa? Ibu mertuaku berdiri dengan geram. Ayah mertuaku memegang lengannya. Sudah, makan dulu, baru bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan setelah makan. Rumah ini semuanya kacau balau. Ibu mertuaku masuk ke kamarnya. Suara pintu yang dibanting terdengar bergema. Di meja makan hanya tersisa aku, suamiku, dan Rina. Rina, setelah menyelesaikan sandwichnya, berdiri. Kalau begitu, aku mau belajar di kamar. Rina, kamu kan tidak punya kamar, kata suamiku. Rina menunjuk ruang keluarga. Ya di sini, jangan berisik ya, katanya sambil berbaring di sofa dan membuka buku. Tidak, pura-pura membuka buku sambil melihat ponsel. Ayah mertuaku berdiri sambil berkata pelan, Citra, maafkan kami ya, tidak apa-apa Pak. Setelah ayah mertuaku masuk ke kamarnya, hanya aku dan suamiku yang tersisa. Suamiku berkata dengan suara rendah, Citra, caramu tadi itu keterlaluan. Apanya yang keterlaluan? Ibu jadi tersinggung kan? Saya hanya melakukan sesuai perjanjian. Lagi pula, kita ini keluarga, tidak perlu sampai sejauh ini. Aku membereskan mangkuk bubur sambil berkata, justru karena keluarga, aturan itu perlu. Kalau tidak, nanti hanya ada satu pihak yang dirugikan. Suamiku terdiam, seolah kehabisan kata. Aku pergi ke dapur untuk mencuci piring. Sejak hari itu, suasana di rumah berubah total. Ibu mertuaku tidak lagi menyapaku saat berpapasan, ia hanya membuang muka. Rina benar-benar menguasai ruang keluarga. Sofa, meja, bahkan remote TV, semuanya ia gunakan seolah miliknya sendiri. Saat anakku ingin bermain dengan mainannya, Rina bersuara kesal. Hei, bisa diam tidak? Kakak lagi mau belajar nih. Rina, ini ruang keluarga. Tetap saja aku butuh konsentrasi. Suruh anakmu main di kamarnya. Aku membawa anakku masuk ke kamar. Anakku bertanya, Ma, kenapa kita harus di kamar? Hanya sebentar saja sayang. Tapi itu bukan sebentar. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, keluarga mertuaku tidak menunjukkan tanda-tanda akan pulang. Ibu mertuaku setiap pagi memanggilku, Citra, buatkan lauk dong. Bu, sesuai perjanjian. Perjanjian, berisik sekali. Masa menantu tidak bisa melakukan hal sepele begitu? Aku tersenyum dan membuka aplikasi pesan antar. Aku memesan lauk pauk dan mengirimkan tagihannya ke suamiku. Paket lauk matang 250.000, mohon pembayarannya. Suamiku membalas, ini terlalu mahal, mohon lakukan sesuai perjanjian. Biaya ditanggung oleh pihak yang mengundang. Baiklah, setiap hari seperti itu. Setiap kali ibu mertuaku meminta sesuatu, aku menyelesaikannya dengan layanan pesan antar dan mengirimkan tagihannya ke suamiku. Acar, sayur lodeh, sop, bahkan nasi putih sekalipun. Notifikasi penggunaan kartu kredit suamiku mungkin berbunyi 10 kali dalam sehari. Suatu malam, suamiku memanggilku ke ruang kerja. Citra, ada yang mau kubicarakan. Ada apa? Bisa tidak ini dikurangi sedikit? Biaya pesan makanan sebulan ini saja sudah lebih dari 30 juta. Itu karena permintaan ibu. Tetap saja harus ada batasnya. Aku memutar layar laptopku ke arah suamiku, sebuah file terbuka. Apa ini? Rincian pengeluaran sudah saya rapikan sesuai perjanjian. Biaya hidup bersama kita bagi 2, biaya makan penghuni tambahan tanggunganmu. Akurat, kan? Suamiku menatap layar itu dan menghela napas dalam-dalam. Citra, kamu sedang balas dendam padaku? Balas dendam? Saya hanya melakukan sesuai perjanjian. Kalau ini sesuai perjanjian, kamu sekarang hanya menyiksaku kan? Aku menghapus senyumku dan menatap suamiku. Bukankah kamu yang lebih dulu bilang mau bagi 2? Makanya aku hanya bersikap adil. Adil itu bukan seperti ini. Lalu seperti apa? Adil itu yang ditentukan sesukamu. Suamiku terdiam. Aku menutup laptop dan berdiri.
Masalah ini akan selesai kalau keluargamu pergi. Kalau tidak mau, kita batalkan saja perjanjiannya dan kembali seperti semula. Seperti semula, iya. Kamu yang membayar semua biaya hidup dan aku yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Bukankah itu yang kamu inginkan? Suamiku tidak berkata apa-apa. Aku kembali ke kamarku. Malam itu, suamiku tidur di sofa. Aku berbaring di samping anakku, menatap langit-langit. Rumah ini perlahan berubah menjadi medan perang. Ibu mertuaku mendecakkan lidah setiap melihatku. Adik iparku melampiaskan kekesalannya bahkan pada anakku. Hanya ayah mertuaku yang dia membaca koran dan tidak berkata apa-apa. Dan suamiku, hari demi hari semakin lelah. Tapi aku tidak berhenti, karena aku tahu apa yang disembunyikan suamiku. Kenapa ia mematikan notifikasi kartunya. Dan aku akan segera menemukan jawabannya. Memasuki puncak musim kemarau, suasana di dalam rumah semakin gerah. Meskipun AC dinyalakan, udaranya terasa berat. Sudah lebih dari sebulan keluarga mertuaku tinggal, namun tidak ada tanda-tanda mereka akan pulang. Ibu mertuaku kini menganggap dapur sebagai wilayahnya. Ia membuka kulkas, mengobrak-abrik isi wadah penyimpanan, dan menggunakan bahan makanan yang kubeli sesuka hatinya. Anehnya, ia tidak pernah memasak. Citra, ini sudah kedaluarsa, buang saja. Citra, acarnya habis, pesan lagi. Citra, kenapa lauknya cuma ini? Setiap kali aku membuka aplikasi pesan antar, memesan dan mengirimkan tagihannya ke suamiku. Suamiku bahkan sudah tidak membalas pesanku lagi. Ia hanya membayar dalam diam. Suatu sore, anakku sedang bermain menyusun balok di ruang keluarga. Adik iparku, Rina, berbaring di sofa menonton drama. Anakku tidak sengaja menjatuhkan baloknya dan menimbulkan suara yang agak keras. Rina langsung bangun. Hei, bisa diam tidak? Maaf tante. Kamu pikir dengan minta maaf selesai? Aku ini harus belajar. Rina, kamu sedang menonton drama kan? Kataku. Rina menatapku tajam. Menonton drama itu juga bagian dari istirahat. Kalau stres begini, aku jadi tidak bisa konsentrasi belajar. Tetap saja, membentak anak kecil itu. Mbak ini selalu membela anaknya sendiri. Aku juga punya hak untuk bersantai di rumah ini kan? Rina masuk ke kamarnya. Anakku menatapku dengan wajah hampir menangis. Ma, aku salah ya? Tidak sayang, tidak apa-apa. Aku memeluk anakku, tapi dadaku terasa sesak. Apakah ini benar-benar jalan yang benar? Malamnya, ibu mertuaku datang ke dapur. Citra, mulai besok pagi kamu yang masak sarapan. Bu, sesuai perjanjian. Sudah, hentikan soal perjanjian itu. Menantu perempuan memasak sarapan itu hal yang wajar. Hal wajar itu ada di mana, Bu? Aku berhenti mencuci piring dan menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Hanya karena saya menantu, bukan berarti saya harus memasak sarapan tanpa syarat. Lalu apa? Kamu mau bilang kamu bukan menantu? Saya menantu, tapi bukan asisten rumah tangga. Wajah ibu mertuaku memerah padam. Asisten rumah tangga? Kamu barusan bilang apa tentang ibu? Bukan begitu maksud saya. Bagus, bagus, teriak ibu mertuaku. Suamiku keluar dari kamar. Ada apa, Bu? Istrimu ini. Lihat dia menganggap ibumu ini seperti asisten rumah tangga. Citra, kamu bilang apa ke ibu? Suamiku menatapku. Aku mengeringkan tangan dengan handuk. Saya hanya bilang saya bukan asisten rumah tangga, saya menantu. Itu kan sama saja, teriak ibu mertuaku. Suamiku menghela napas. Citra, minta maaflah pada ibu. Iya, minta maaf. Ibu jadi tersinggung kan? Aku menatap suamiku. Dia serius. Apa salah saya? Caramu bicara yang salah. Tidak pantas bicara seperti itu pada ibu. Saya hanya mengatakan fakta. Kamu tidak mau minta maaf. Suara suamiku meninggi. Aku terdiam. Ibu mertuaku melipat tangan di dada sambil menatapku. Kalau kamu tidak minta maaf, besok ibu akan pulang. Bagus, apa kamu juga mau membela istri macam ini? Suamiku menatapku. Matanya memohon. Seolah berkata, tolong, sekali ini saja. Aku tersenyum tipis. Saya minta maaf, Bu. Kata-kata saya tadi keterlaluan. Ibu mertuaku mendengus. Nah, begitu baru benar. Jadi menantu itu harus tahu sopan santun. Ibu mertuaku kembali ke kamarnya. Suamiku menghela napas lega. Terima kasih, Citra. Aku tidak menjawab. Aku hanya melanjutkan mencuci piring. Malam itu, setelah menidurkan anakku, aku berbaring di tempat tidur tapi tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit sambil berpikir, apakah ini benar? Apakah yang kulakukan sesuai perjanjian ini adalah hal yang benar atau aku sudah keterlaluan? Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat dari perusahaan kartu kredit.
Transaksi Anda ditolak karena telah melampaui batas limit penggunaan kartu. Aku menatap layar dengan pandangan kosong. Itu kartu suamiku. Limitnya terlampaui. Aku bangkit dan membuka laptop. Aku membuka file yang merangkum riwayat penggunaan kartu suamiku. Deretan angka terpampang di sana. Biaya pesan antar, biaya lauk, biaya utilitas. Dalam sebulan, hampir 500 juta rupiah telah keluar. Tapi aneh, penghasilan tahunan suamiku 2 miliar rupiah. Seharusnya limitnya tidak terlampaui. Aku membuka file lain, kartu kredit lain yang digunakan suamiku, dan saat itulah aku melihatnya. Tagihan pembayaran revolving, jumlah pinjaman tunai. Setiap kali satu angka terisi, ekspresi di wajahku semakin menghilang. Utang kartu kredit saja totalnya 600 juta rupiah. Berikutnya adalah pinjaman. 3 pinjaman dari bank, 1 dari perusahaan pinjaman online. Saat melihat bunganya, aku menahan napas. Bunga pinjaman online-nya 20% per tahun. Orang ini gila, total pinjamannya 1 miliar rupiah. Selanjutnya adalah riwayat dari bursa aset kripto. Akun suamiku. Setelah melacak riwayat depositnya, total 2 miliar rupiah telah dimasukkan. Namun saldo saat ini hanya 34,7 juta rupiah. Hampir semuanya ludes. Aku menekan kalkulator. Utang kartu 600 juta, pinjaman 1 miliar, kerugian investasi 2 miliar, total 3,6 miliar rupiah. Dan bunga bulanannya saja lebih dari 70 juta. Penghasilan tahunan suamiku 2 miliar sebelum pajak. Pendapatan bersihnya sekitar 100 juta per bulan. Jika 70 juta dipotong untuk bunga, sisanya hanya 30 juta. Jadi ini alasanmu minta bagi 2. Aku tertawa kering sambil menggulir lembar Excel. Tapi ini belum berakhir. Aku juga memeriksa aplikasi perdagangan berjangka luar negeri. Aku pernah tidak sengaja melihat informasi login aplikasi yang digunakan suamiku. Setelah login, riwayat transaksinya muncul. Kerugian 1,2 miliar rupiah. Aku ingin sekali menutup laptop ini, tapi aku menahannya. Aku harus melihatnya sampai akhir. Dan terakhir, aku menemukan sesuatu yang aneh. Riwayat transfer ke rekening atas nama ayah mertuaku, bukan suamiku, Nugroho, 600 juta. Apa ini? Aku menggali lebih dalam. Aku login ke aplikasi bank dan memeriksa riwayat transfer, dan aku menemukan dari mana uang itu berasal, pinjaman dengan agunan dana pensiun. Suamiku telah mengambil pinjaman dengan menjaminkan dana pensiun ayahnya sebesar 600 juta rupiah, dan uang itu ia gunakan. Napasku tercekat. Pasti Pak Nugroho tidak tahu. Kemungkinan besar suamiku menggunakan nama ayahnya tanpa izin untuk mengambil pinjaman. Aku merapikan semua riwayat itu dan menggabungkannya ke dalam satu file. Lalu aku mencetaknya. Saat kertas keluar dari printer, aku mendengarkan suaranya dengan tenang. Total, ada 15 lembar. Dokumen yang mencatat semua utang dan kebohongan suamiku. Aku memasukkan dokumen itu ke dalam map bening dan menyimpannya jauh di dalam tas. Sekarang, senjatanya sudah di tanganku. Dalam perjalanan pulang kerja, aku berpikir di dalam mobil. Bagaimana cara menggunakan ini? Aku bisa langsung memberikannya pada suamiku. Tapi itu hanya akan membuatnya marah atau malah menyalahkanku. Aku juga bisa menunjukkannya pada keluarga mertuaku. Tapi ibu mertua pasti akan menyalahkanku, berkata bahwa menantu yang baik seharusnya mendukung suaminya. Aku memikirkan cara lain. Waktu adalah kunci. Aku harus mengungkap ini pada saat yang tepat, di depan orang yang tepat. Dengan begitu, suamiku tidak akan bisa mengelak dan keluarga mertuaku terpaksa menghadapi kenyataan. Saat tiba di rumah, suara ibu mertuaku terdengar dari pintu depan. Citra, sudah pulang. Cepat masuk, siapkan makan malam. Aku menghela napas dan membuka pintu. Loh Citra, kenapa baru pulang? Perutku sudah lapar, keluh ibu mertuaku. Aku meletakkan tasku dan tersenyum. Saya pesan makanan. Ya, pesan lagi. Citra, hari ini kamu yang masak dong? Saya akan lakukan sesuai perjanjian, Bu. Ibu mertuaku mendecakkan lidah. Aku pergi ke dapur dan mengambil ponsel. Aku membuka aplikasi pesan antar dan memilih menu makan malam, paket masakan Cina untuk 4 orang. Aku memesan dan mengirimkan tagihannya ke suamiku. Biaya makan malam 1.200.000. Mohon pembayarannya. Beberapa menit kemudian telepon dari suamiku masuk. Citra, aku masih di kantor. Bisa bicara? Iya, silakan. 1.200.000 untuk makan malam? Kenapa pesan yang semahal itu? Karena ibu bilang ingin makan masakan Cina. Tetap saja, ini keterlaluan. Mohon lakukan sesuai perjanjian. Biaya makan penghuni tambahan ditanggung oleh pihak yang mengundang, kan? Suamiku menghela napas. Citra,
Apa kita benar-benar harus terus hidup seperti ini? Bukankah kamu yang lebih dulu bilang mau bagi dua? Iya, tapi kalau begitu, kita kembali seperti semula. Batalkan perjanjian dan kamu yang bayar semua biaya hidup? Suamiku terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaanku karena ia sudah terlilit utang. Aku bayar. Terima kasih. Aku menutup telepon. Lalu aku mengeluarkan map bening dari tasku dan memandangnya. 15 lembar dokumen. Semua rahasia suamiku. Aku memasukkannya kembali ke dalam tas dan tersenyum kecil. Tunggu sebentar lagi, bagus. Sebentar lagi semuanya akan berakhir. Malam itu, masakan Cina tiba. Ibu mertuaku mengeluh sambil makan nasi goreng. Makanan pesan antar memang tidak enak. Masakan rumah paling enak. Aku menjawab sambil menyuap kapcai. Kalau begitu, kenapa tidak ibu sendiri yang memasak? Ibu mertuaku meletakkan sumpitnya. Apa katamu? Ibu bisa memasak sendiri kan? Dapur bebas ibu gunakan kok. Kamu itu menantu kan? Iya, saya menantu, tapi bukan juru masak. Wajah ibu mertuaku memerah. Suamiku buru-buru menengahi. Bu, sudahlah. Citra juga lelah. Kalau lelah memang boleh bicara seperti itu. Aku berkata sambil tersenyum. Bu, saya bukan lelah. Saya hanya jujur. Meja makan hari itu kembali membeku. Tapi aku tidak peduli. Karena sekarang akulah yang memegang kendali. Aku tahu kebenaran yang diceritakan oleh angka-angka. Dan sebentar lagi, semua orang akan menghadapi kebenaran itu. Memasuki puncak musim panas, suasana di rumah semakin memanas. AC diatur maksimal pun tidak bisa mendinginkan suasana. Ibu mertuaku setiap pagi muncul di dapur dan meminta makanan. Citra, hari ini buatkan sop buntut dong. Bu, saya pesan dari luar, ya. Mana bisa pesan sop buntut dari luar? Zaman sekarang apa saja bisa, Bu. Aku tersenyum dan membuka aplikasi pesan antar. Aku menemukan restoran spesialis sop buntut dan memesannya. Ibu mertuaku mendecakkan lidah. Kamu ini benar-benar menantu yang gagal. Gagal? Bu, saya hanya melakukan sesuai perjanjian. Sudah, jangan bicara soal perjanjian itu lagi. Kalau ibu ingin perjanjian ini hilang, ibu hanya perlu pergi dari sini. Selesai. Kata-kataku membuat ibu mertuaku membeku. Suamiku buru-buru menengahi. Citra, kamu keterlaluan. Apanya mengusir ibu? Ada ya cara bicara seperti itu? Saya hanya memberikan pilihan. Patuhi perjanjian atau pergi. Wajah suamiku menegang. Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa karena yang menandatangani perjanjian itu adalah dirinya sendiri. Sejak hari itu, aku mencatat semuanya dengan tagihan. Makanan pagi, bekal makan siang, lauk makan malam, camilan hingga kopi. Setiap mentuhuku meminta sesuatu, aku segera memesan dan mengirimkan tagihannya ke suamiku. Sarapan 4 orang, 520 ribu. Paket lauk makan malam, 890 rupiah. Keranjang buah untuk camilan, 650 ribu. Dalam sehari 2 juta rupiah keluar, sebulan menjadi 60 juta. Suamiku mulai meneleponku. Citra, aku sudah benar-benar tidak tahan. Apanya? Biaya pesan makanan sebulan ini saja sudah lebih dari 60 juta. Kartu kreditku sudah mencapai limit. Kalau begitu, tolong bicarakan pada ibumu agar beliau pulang. Tidak semudah itu mengatakannya. Kamu yang membawa mereka ke sini kan? Seharusnya kamu juga yang mengantar mereka pulang. Suamiku kehabisan kata. Aku menutup telepon dan kembali membuka aplikasi pesan antar. Sore itu, begitu pulang, suamiku memanggilku ke ruang kerja. Citra, kita harus bicara serius. Ada apa? Aku sudah benar-benar tidak sanggup. Kartu kreditku sudah tidak bisa dipakai. Kita batalkan perjanjiannya? Bukan itu. Lalu apa? Suamiku terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, aku akan minta orang tuaku pulang. Aku menatap suamiku. Wajahnya sangat lelah. Kapan? Dalam minggu ini. Bisa janji? Iya. Aku mengangguk. Baiklah. Kalau begitu saya akan menunggu sampai saat itu. Tapi aku tahu, suamiku menyuruh orang tuanya pergi hanyalah sebuah permulaan. Masalah sebenarnya ada di tempat lain. 2 hari kemudian, suamiku dengan hati-hati berbicara pada ibunya. Bu, katanya renovasi rumah sudah selesai. Oh begitu, mungkin sudah saatnya ibu dan bapak pulang. Wajah ibu mertuaku mengeras. Kamu mau mengusir kami? Bukan mengusir, Bu. Hanya memberitahu kalau renovasi rumah sudah selesai. Pasti istrimu yang menyuruhmu bilang begitu kan? Bukan begitu, Bu. Citra, kamu yang menyuruhnya kan? Ibu mertuaku menatapku tajam. Aku menjawab sambil mencuci piring. Saya tidak mengatakan apa-apa, Bu. Bohong. Dari awal kamu memang ingin mengusir kami kan? Bu, karena perjanjian ini kita berdua sama-sama kesulitan. Ibu mertuaku mendengus. Perjanjian. Suami istri hidup pakai begituan, makanya jadi begini.
Kalau tidak, nanti hanya ada satu pihak yang dirugikan kan? Rugi? Kamu rugi apa? Aku berhenti mencuci piring dan menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Ibu sudah tinggal gratis di rumah saya selama 2 bulan. Kalau itu bukan kerugian, lalu apa? Wajah ibu mertuaku memerah padam. Gratis? Kita ini keluarga. Keluarga bukan berarti gratis. Kamu ini benar-benar. Saat ibu mertuaku hendak mendekat, suamiku berdiri di depannya. Bu, tenang. Citra, kamu juga sudah, hentikan. Ibu mertuaku mendorong suamiku dan masuk ke kamarnya. Pintu dibanting dengan keras. Suamiku menatapku. Citra, kamu keterlaluan bicaranya. Saya hanya mengatakan fakta, tapi perasaan ibu. Kamu hanya memikirkan perasaan ibumu. Perasaanku bagaimana? Suamiku terdiam. Aku menyelesaikan cuci piring dan kembali ke kamar. Akhir pekan itu, keluarga mertuaku mengemasi barang-barang mereka. Ibu mertuaku sampai akhir tidak mau melihatku dan Rina menarik kopernya sambil mendecakkan lidah. Mbak, aku tidak akan pernah datang lagi ke sini. Silakan saja. Jawabku sambil tersenyum. Rina membanting pintu dan pergi. Hanya ayah mertuaku yang menyapaku. Citra, kami benar-benar merepotkanmu. Tidak apa-apa, Pak. Hati-hati di jalan. Ayah mertuaku mengangguk dan pergi. Suamiku mengantar orang tuanya keluar dan aku sendirian di ruang keluarga. Ruang keluarga yang lengang, sofa, meja, dan udara yang bersih. Aku membuka jendela lebar-lebar. Angin sejuk masuk, ronde pertama selesai. Tapi pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Aku mengeluarkan map bening dari tasku, 15 lembar dokumen. Semua rahasia suamiku. Sekarang aku harus memutuskan kapan dan bagaimana menggunakannya. Malam itu suamiku pulang, wajahnya muram. Citra, ibu marah sekali. Pasti, bisa tidak kamu telepon dan minta maaf? Apa salah saya? Tetap saja, kita ini keluarga. Aku menatap suamiku. Kalau keluarga, apa boleh berbohong? Maksudmu, kamu punya utang kan? Wajah suamiku menegang. Utang apa? Utang kartu kredit, pinjaman, kerugian investasi. Aku tahu semuanya. Bagaimana kamu bisa? Aku mantan pegawai bank, melacak angka adalah keahlianku. Suamiku terduduk lemas di sofa. Citra, itu. Berapa jumlahnya? Totalnya sedikit di atas 3,6 miliar rupiah. Suamiku menunduk. Maafkan aku. Apa dengan minta maaf semuanya selesai? Aku benar-benar menderita. Di kantor pun sudah jadi gosip. Promosi jabatanku dibatalkan. Penagih utang terus menelepon. Aku menatap suamiku. Ia benar-benar hancur. Itu jalan yang kamu pilih. Beri aku satu kesempatan lagi. Apa kita tidak bisa memulai lagi dari awal? Tidak bisa. Kenapa? Karena kamu pembohong. Kamu sudah membohongi aku. Keluarga, bahkan orang tuamu sendiri. Aku bisa berubah. Aku tidak percaya. Suamiku mencoba meraih tanganku. Aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Citra, sudah berakhir. Hidupmu kamu yang tanggung jawab. Aku berbalik dan berjalan pergi. Suamiku memanggilku dari belakang, tapi aku tidak menoleh. Saat turun dengan lift, air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih, karena hatiku terasa sangat lega. Sebulan kemudian, perceraian kami disahkan. Aku mendapatkan 70% hak kepemilikan apartemen, sisanya untuk suamiku. Aku dan anakku tetap tinggal di rumah itu. Suamiku pindah ke sebuah kamar kos di Bekasi. Aku memutuskan kontak dengan keluarga mertuaku. Ibu mertuaku beberapa kali menelepon, tapi tidak kuangkat. Hanya ayah mertuaku yang mengirim pesan sekali. Citra, maafkan kami. Tolong besarkan anakmu dengan baik. Aku membalas, tidak apa-apa, Pak. Bapak juga jaga kesehatan. Itulah yang terakhir. Musim berganti, musim hujan pun tiba. Anakku masuk sekolah dasar dan aku menjadi karyawan tetap di kantor akuntan. Suatu sore saat kami sedang makan malam berdua, anakku bertanya, "Ma, kapan Papa pulang?" "Papa tidak akan pulang lagi sayang." "Kenapa?" "Mama dan Papa memutuskan untuk tinggal terpisah mulai sekarang. Karena aku memeluk anakku." "Bukan sayang, bukan salahmu. Ini masalah Mama dan Papa. Kamu tidak salah sama sekali." "Kalau begitu, aku tinggal sama Mama. Tapi sesekali aku mau ketemu Papa." Anakku mengangguk pelan. Lalu ia mulai makan lagi. Aku menatapnya sambil berpikir, ini adalah keputusan yang terbaik. Sekitar setengah tahun setelah bercerai, mantan suamiku menelepon. "Citra, ini aku. Ada apa? Uang nafkah anak. Bulan ini sepertinya tidak bisa bayar." "Kenapa?" "Aku berhenti kerja. Utangku terlalu berat. Aku tidak sanggup lagi." Aku menghela napas. "Baiklah. Kalau begitu nanti saja kalau sudah bisa." "Maaf, tidak apa-apa." Aku menutup telepon dan menatap keluar jendela. Mantan suamiku mungkin masih dikejar utang, tapi itu bukan lagi masalahku.
Aku membuka buku kas rumah tangga yang baru. Buku tabungan yang hanya ada namaku. Kartu kredit atas namaku sendiri. Sambil menuliskan angka-angka, aku tersenyum kecil. Adil itu, ya, bukti adalah segalanya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, aku sadar. Aku tidak menang. Aku hanya mempertahankan apa yang menjadi hakku. Dan itu sudah cukup. Aku duduk di samping anakku dan membuka halaman baru.